kuasa melakukan segala Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami bersyukur Bapa atas berkat kasih karunia Tuhan. Jenazah almarhum dari Bapak Newan Milas bisa tiba di Bandara Samratulangi. Terima kasih banyak Tuhan. Melalui perjalanan yang panjang, ia bisa ada di bandara ini, di Bandara Samratulangi. Dengan Tuhan kami pun mau berdoa untuk perjalanan kami ke rumah yang ada di situ. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami semua. Kami yang membawa jenazah ini, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan jenazah yang akan kami bawa ke rumah di situ, Tuhan pun memberkati. Keluarga Tuhan yang ada, yang sedang berduka cita, Tuhan kami mohon Tuhan, Engkau berkenan memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan setiap urusan yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pun melancarkan setiap urusan yang akan kami lakukan. Bahkan Tuhan kami pun mau berdoa untuk kaum keluarga yang ada di rumah di Bitung yang akan menunggu kami bersama dengan jenazah. Engkau memberkati semua yang mengambil bagian, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Tuhan untuk ibadah penghiburan yang akan kami laksanakan pada besok hari, Tuhan pun memberkati. Pada hari Rabu pun kami akan berangkat ke laut, Tuhan pun memberkati. Segala urusan kami taruhkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mudahkan hari ini, besok, sampai urusan ini Tuhan selesai kami taruhkan di dalam tangan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan menguatkan terus kami keluarga semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nanti kita cek pulang kita di bandara atau jemput.
Ini di atas, ini di atas. Enggak. Terus. Lurus. Terus. Terus. Boleh masuk? Bantu. Naik sini, Jo. Sini naik. Boleh. Bantu akan sebelah. Putar kapal di atas. Terus. Bantu angkat. Jangan goyang. Angkat. Oke. Ini sampai ada sekat. Boleh? Nyala itu bantal cabut, Jo. Cabut ke bantal. Ya, sudah bantal. Bantal itu ujung baju. Coba kan cabut itu. Oke, pas. Di belahaya kan.
Mau kain dari Amerika ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati yang mengamini akan kemahakuasaan Tuhan yang boleh diberlakukan dalam kehidupan keluarga besar Penatua Milas Tatalede. Ketika Tuhan memanggil suami saudara yang terkasih almarhum Bapak Nelman Milas, beliau meninggal dalam tugas di Laut Somalia, Afrika Selatan pada tanggal 24 Juli. Oleh karena itu, di malam hari ini sebagai satu persekutuan ibadah, kita akan menghibur keluarga besar, keluarga Penatua Milas Tatalede atau adik ipar dari Ibu Liske Tatalede yang tutup usia 48 tahun 3 bulan 24 hari. Dengan penuh sukacita iman atas nama keluarga menyambut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam ibadah malam penghiburan di saat ini. Sambil berdiri kecuali keluarga, marilah kita memulaikan ibadah malam penghiburan almarhum Bapak Nelwan Milas dalam keluarga Milas Tatalede. Sambil menjemput gading, kita menyanyi Jalan Hidup Tak Selalu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat dan saudara sekalian. Dengarkanlah ayat pembimbing ibadat ini, pesan firman lewat kitab Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jemaat duduk. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu.
kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Memohon kelepasan dari Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, sungguh ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dalam kitab Ayub 19, kitab Ayub 19 dibaca ayat 25 sampai dengan ayat 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Firman Tuhan terang yang bercahaya bagi kami semua, penghiburan yang abadi bagi keluarga Milas Tatalede yang berduka cita. Di saat ini dalam ibadat penghiburan atas meninggalnya suami Bapak Nelman Milas, maka kami bersama dengan keluarga, istri membutuhkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan ada bagi kami semua, dan Tuhan ampuni kami dari berbagai perbuatan dosa. Maka di dalam nama Tuhan Yesus firman berkumandang. Amin. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Pujian dari Jemaat Gemim Bukit Berkah. Yang mati akan
Di hati yang diberkati Tuhan, kita semua para pelayat duka, bahkan yang dihiburkan Tuhan, keluarga besar Penatua Milas Tatalede Penadei, bersama dengan orang tua, kakak, ponakan, saudara bersaudara dalam keluarga besar Tatalede Kaumbur. Ada orang mengatakan bahwa segala sesuatu diatur dalam waktu Tuhan. Dan Alkitab itu mencatat juga bahwa segala sesuatu pasti ada masanya. Dan sebagai orang yang percaya, kita mengimani bahwa Tuhan Allah kita dahsyat. Dia bukan saja hadir sebagai Alfa, tapi dia hadir sekaligus sebagai Alfa dan Omega. Dari ungkapan firman ini mau menyatakan bahwa kita semua tunduk dalam otoritas Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang melakukan perkara, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan. Yang percaya, kita mengimani dan mengamini bahwa baik hidup maupun mati orang percaya, orang tidak bisa dipisahkan dari kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, tokoh Ayub adalah tokoh yang boleh saya katakan hampir paripurna. Karena tokoh Ayub diuji dalam ketaatan dan ia juga punya banyak anak-anak. Bahkan ia juga punya banyak orang-orang bawahan. Iya. Dengan berbagai ujian yang orang Turki bilang naik bagampang ya anu. Karena ia bukan saja diuji dari persoalan yang ringan, tapi ia diuji dengan persoalan yang ringan, berat, bahkan berat sekali. Harta, termasuk orang-orang bawahan, diambil oleh Tuhan. Termasuk anak-anak dari Ayub diambil oleh Tuhan. Semua. Bahkan juga istri satu-satunya dari Ayub pun diambil. Hikmatnya dipakai oleh iblis. Dia tidak menjalankan kesetiaan. Karena ketika Ayub so bangkrut, apalagi Ayub mengalami penderitaan yang hebat, penyakit borok dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Tapi bagi Ayub tidak pernah ia menyalahkan Tuhan. Amin. Bersungut karena penderitaan ini. Kehilangan hampir segala-galanya. Harta, anak-anak, dan lain sebagainya. Tetapi Ayub tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena itu saya mengatakan tadi tokoh Ayub ini adalah tokoh yang hampir paripurna. Tidak gampang dengan ujian yang dialami oleh oleh Ayub. Coba aja orang khususnya ada anak-anak. Coba
aja orang kalau istri so mengejek, so nyanda urus pat orang. Ayo kurang tidur di, kalau dalam pembacaan ayat lain dikatakan tidur di abu dia. Karena itu dalam pembacaan kita dikatakan di sini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Itu ujian demi ujian membuat Ayub semakin kokoh. Amin. Dan Ayub disembuhkan dan dipulihkan secara total dari Tuhan. Dan kita semua dengan mengungkapkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena memang dalam bagian lain Alkitab mencatat manusia mengira-ngira jalan, keputusan Tuhan yang terlaksana. Proses Tuhan pasti ajaib, dan itu dialami oleh keluarga penatua Milas Tatalede. Dia memang bukan milik keluarga. Dia juga memang bukan milik dunia ini. Tapi Bapak Nelman adalah milik kepunyaan Tuhan. Juli, jam berapa Penadei? Jam 6 sore. Waktu Afrika, waktu sini. Waktu Indonesia, tanggal 24 Juli itu waktu Tuhan, Kairos Tuhan bagi Pak Nelman. Dalam usia, memang secara manusia dia bilang, oh teleh masih muda, 48 tahun. Karena itu sebetulnya bagi orang percaya tidak jadi masalah dia mau umur berapa, dia mau umur panjang atau umur pendek, tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan sebetulnya apa yang dia isi selama dia hidup. Umur panjang lekung cuma digot terus, umur panjang trek mar seng tahun seng sore masuk gereja. Karena itu firman bilang, Tuhan lewat kitab Mazmur, ajarlah kami untuk tahu menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Walaupun tadi pagi pendeta sudah kesini bersama Vikaris, sempat bercerita dengan kakak Ibu Ona, karena penatua Ibu Dei ada ke Manado tadi, ada perobatan mata kan? Disampaikan bahwa 20 tahun bernikah dan tidak dikaruniai anak. Namun cinta kasih suami istri ini tidak pernah luntur kan Penadei? Selalu ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada bersama dengan keluarga besar Milas Tatalede. Sehingga dalam tanggung jawab iman, Pak Nelman telah melakukan karyanya sebagai seorang pekerja Kristen yang tangguh. Perusahaan PT Mutiara Jasa Bahari, DP kantor di Jakarta. Oh di mana? Pemalang, di Pemalang. Luar biasa. Ini perusahaan tempat Pak Nelman mengabdi, tidak dibiarkan, tapi sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Biaya yang terjadi akibat kematian ini semua diklaim oleh perusahaan dan akan tentu diberikan santunan kepada keluarga. Karena itu pesan firman bagi Ibu Dei, sepeninggal suami terkasih jangan pernah melupakan Tuhan.
hamba Tuhan, sebagai seorang penatua remaja yang ada di desa Pangeran, Talaut, terus melayani Tuhan. Dan melalui peristiwa kematian ini, teruslah Penak Day untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ada ponakan-ponakan yang siap untuk dijadikan anak asuh, Aurel dan kawan-kawan. Dan tentunya harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Sehingga pesan firman juga bagi Ibu Day di malam ini untuk boleh mengelola semua keuangan dengan baik. Karena biasa tiap bulan ada bapak tuh kerja lagi kemari, so awal bulan atau akhir bulan suka bunyi SMS banking kan, so masuk gaji dari Afrika. Sekarang sudah jawab bunyi SMS banking Bu Day kan, mar tentu menurut waktu Tuhan kan. Baru umur berapa kata Ibu Day? 45. Apa ya, dikatakan janda 60 tahun kan. Sehingga aturlah semua dengan baik supaya Ibu Day tetap berpengharapan dan tetap bersyukur kepada Tuhan kan. Dan terutama tetap doakan kekasih hati yang telah mendahului supaya ia tetap ada dalam pelukan cinta Tuhan. Karena namanya kematian milik orang semua. Ini ternyata kau sekurang mau tunggu Tuhan datang, kau kurang sendiri di dunia. Ternyata jadi menurut waktu Tuhan, orang semua akan tiba di garis kematian. Karena itu sebelum orang tiba di garis kematian, seperti Pak Nelman ini, mari orang berbuat baik. Cuma itu kak tuh modal. Ada tuh lagu tuh, nama baik lebihlah berharga. Jadi kotoran baking tuh bagus, Kang, maka Tuhan pasti akan selalu buka-buka berkat dalam hidup kita. Karena itu bagi Penatua Day, jangan pernah takut menghadapi hari esok, karena ada Tuhan Yesus, Sang Immanuel, yang akan menjadi sandaran dalam kehidupan Ibu Day. Karena yakin Tuhan tidak pernah kasih biar, Tuhan tidak pernah kasih tinggal Ibu Day. Berseru dan bersyukur, berpengharapan terus kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menghadirkan selalu pelangi kasih dan penghiburan yang sejati. Karena Tuhan Yesus yang telah melukai dengan menghadirkan air mata 24 Juli yang lalu, dengan terambilnya suami terkasih, maka Tuhan Yesus yang sama pasti akan membalut dengan balutan cinta kasih, balutan penghiburan, balutan pengharapan, sehingga Penatua Ibu Deija tetap kokoh dalam ketaatan dan kesetiaan menyambut hari esok, walau tanpa suami yang ada di samping Ibu Dei. Tuhan Yesus menjaga, menghibur Penatua Ibu Dei, memberkati keluarga besar Milas Tatalede, menyertai kita semua. Amin. Rondo
dari mana saja dia datang, mari kita membawakan satu pujian untuk teman sekerja dalam pelayanan bersama mana saja dia datang. Ada satu sobatku yang setia